Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan menemani libur Natal dan tahun baru kalian nih. Om reka film yang koplak-koplak ya. Film yang berjudul Damar Keluaran tahun 2007 ini menceritakan 4 sahabat beban keluarga pengangguran yang gak sengaja ketiban rezeki ketika mereka mencoba menyelamatkan om-om yang kecelakaan. Pas om-om itu udah sakratul maut, dia memberitahu tempat lokasi harta karun yang dia sembunyikan. Petualangan koplak pemburu harta karun pun akhirnya dimulai. Nah, mau tahu gimana kekoplakan 4 sekawan ini? Om masih mau ngingetin nih, Om buat channel kedua, tolong di subscribe ya. Linknya ada di deskripsi, tampol aja tuh link. Dan bumper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan mas-mas agen rahasia yang sedang mengamankan suatu gedung VIP. Break. Di sini codot 1, over, cupang 2, crack. Roger. Gak lama tamu VIP yang dimaksud datang. Roy langsung meyakinkan bahwa kalau dia udah bertugas, semua area bakalan aman. Nah, karena nggak becus, Roy langsung dibuang keluar karena nggak guna. Di tempat lain diperlihatkan mas-mas yang sedang ngamen pakai saksofon. Bule-bule di sana pada takjub karena permainan suling londo Adi sangat keren. Bangkeknya itu cuman rekaman kaset. Jelas aja pas kasetnya kusut, dia jadi ketahuan. Thanksin deh. Di tempat lainnya lagi, ada mas-mas yang kurang kerjaan bawa pepaya ke mall. Pas mau beli cimol, uangnya Manaf malah ketuker sama om-om kumis. Nah, karena pada dasar Manaf itu emang imbisil, dia malah ngambil uang di dompet tuh om kumis untuk ditukar sama uangnya. Padahal pecahan uangnya sama. Nah, yang pernah lihat film-film Mr. Bean pasti tahu adegan ini. Karena tangannya kesangkut, akhirnya Manaf malah ikut ke toilet sama tuh om kumis. Halo om, piye kabare? Di lain tempat lagi deh, terlihat pemuda beban keluarga yang ikutan sekte rebahan. Di sini dia cemburu karena ayahnya selalu memanjakan kakaknya, yaitu mobil biru kesayangan babenya. Bahkan babenya sering gaplokin Boman dan lebih sayang sama tuh mobil birunya. Karena udah gedek, Boman nendang bola yang membuat mobil babenya pecah kacanya. Jelas aja, udah jadi beban keluarga, ngelakuin KDRT sama mobil kesayangan babenya, dan mutlak lah Boman akhirnya diusir dari rumah. Dan filmnya pun dimulai. Joget sih. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan gampang ajaib. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Tak lama diperlihatkan 4 sekawan pengangguran yang lagi bangun bobok karena disiram sama ibu kos mereka. Di sini ibu kosnya nyap-nyap terus karena 4 sekawan itu udah nggak kerja, males-malesan, telat bayar uang kos lagi. Nggak lama tukang pizza datang. Pas bu kos naruh tuh pizza, langsung aja diembat sama 4 sekawan. Karena nggak mau ketahuan, akhirnya mereka menyembunyikan pizza itu di langit-langit. Berbagai macam cara mereka lakukan agar nggak ketahuan, tetapi tetap aja pizzanya jatuh juga. Karena udah gedek banget, akhirnya Bu Kos ngamuk-ngamuk sama 4 sekawan pengangguran ini. Dia mengancam akan mengusir 4 sekawan kalau nggak mau kerja dan masih nunggak bayar kos. Nah, di sini Adi mengeluarkan ultinya. Dia berpura-pura akan memberikan uangnya yang dia tabung untuk operasi kanker adiknya. Itu pun masih kurang 10.000 rupiah. Nah, karena iba dan kemakan sandiwara Adi, Ibu Kos akhirnya malah pengen memberikan kekurangan uang untuk operasi. Tetapi di sini Manaf malah jadi mewek. Ibu Kos menenangkan Manaf dan berkata, "Dah tenang toh pikirmu nak, ini ibu kasih uang buat tambah-tambah biar adikmu bisa dioperasi." Kampretnya, Manaf bukannya nangis karena itu. Manaf yang emang idiot malah berkata, "Aku nangis bukan karena uang bu, tapi aku baru tahu kalau kami punya adik. Apalagi sekarang adik kami itu kena kanker." Ya jelas aja dong, mereka langsung diusir dari kos-kosan. Karena udah pengangguran dan sekarang jadi gelandangan, Adi berniat mencari pekerjaan di koran. Tetapi pas melihat berita duka di koran, dia malah memiliki ide biar dapat uang cepat. Adi meminta Manaf untuk mengambil sebuah lukisan di kamar ibu kos. Nah, tak lama mereka sampai di rumah duka yang ada di koran itu. Di sini mereka langsung membaur dengan tamu-tamu di sana. Nah, pas Manaf pengen so akrab dengan tamu di sana, dia mendekatkan kursinya dekat sama kakek-kakek. Tiba-tiba tuh kakek-kakek mewek. Manaf berkata, "Kayak kamu pasti saudara dekatnya almarhum ya?" Teman dekat? Selingkuhan?
Loh, kalau bukan semua terus kamu tuh siapa? Kenapa nangis kek? Matamu le, kakiku keinjek kursi cok. Nggak lama 4 serangkai memulai sandiwara mereka dengan berpura-pura bahwa almarhum sebelum meninggal memesan lukisan seharga 50.000 rupiah. Kemarin baru aja dipanjerin 1.000 rupiah. Nah, karena anaknya almarhum nggak mau babenya punya utang, akhirnya dia memberikan kekurangan uang lukisan itu. Pas dibuka, lukisan itu malah cuman kanvas kosong. Jelas aja mereka langsung pada kabur dong. Karena udah dapat banyak uang, mereka bukannya membayar utang sama membayar kos-kosan, mereka malah pergi ke klub malam untuk joget-joget. Pagi harinya mereka dibangunin polisi karena tidur sembarangan di taman. Karena semua uang mereka udah habis buat foya-foya semalam, di sini mereka kembali pengen melakukan penipuan yang sama dengan menjual lukisan ke orang yang udah entet. Di tempat lain diperlihatkan sebuah rumah duka. Ternyata di sana juga ada Inspektur Kulkarmi. Susah nyebutinnya, Kulkul aja deh. Di sini Kulkul menjelaskan bahwa ayah dari mas-mas itu mati karena dibunuh oleh 4 orang perampok. Mas-mas itu berkata, sebelum papanya mati, dia pergi untuk membeli lukisan kuda. Nggak lama 4 sekawan datang ke rumah duka dengan PD-nya. Sesampainya di sana, mereka juga langsung so akrab dengan para polisi yang lagi nunggu di luar. Nggak tahu aja mereka itu polisi. Pas Kulkul keluar, mereka langsung jiper. Pas melihat lukisan kuda yang dibawa 4 sekawan, Kulkul akhirnya malah mencurigai mereka. Dan 4 sekawan malah dijadiin tersangka pembunuhan. Dan langsung digelandang ke mobil tahanan. Di dalam mobil tahanan, mereka malah saling salah-salahan. Karena ribut sendiri-sendiri, polisi di sana malah bercerita bahwa Inspektur Kulkul itu orang yang sangat berdarah dingin dan kejam. Jarang-jarang dia membawa tahanan ke kantor polisi. Biasanya dia membunuh para tersangka pas lagi perjalanan seperti sekarang ini. Abis dibuat entet, mayat tersangka biasanya dipotong-potong dan dijadiin makanan burung. Jelas aja, 4 sekawan langsung pada jiper dong. Nggak lama di kursi depan, Kulkul mendapat telepon dari kantor. Kantor mengatakan bila pembunuh yang asli udah ketangkep. Nah, pas mobil itu tiba-tiba berhenti, 4 sekawan langsung pada jiper. Mereka malah pada ketakutan pas mau dibebasin. Mereka malah memohon untuk dibawa ke kantor polisi aja daripada dijadiin makanan burung. Di sini mereka juga sampai mohon-mohon biar dibebasin. Kampretnya, mereka malah ditinggal. Ini nih ciri-ciri orang overthinking. Nggak lama mereka malah melihat mobil Mercy yang ugal-ugalan, yang langsung terjun bebas ke jurang. Melihat itu, jelas saja mereka langsung mencoba menyelamatkan orang di mobil. Pas dicek, kalau kosong. Ternyata entah gimana caranya, Om Botak udah di luar sambil rebahan. Di sini Om Botak yang udah sakratul maut mengatakan bahwa dia menyimpan uang 100 juta rupiah di goa, tepatnya di Saint Sebastian Garden di bawah huruf W gede. Di sini Om Botak juga meminta 4 sekawan mengambil uang itu karena Om Botak melihat 4 sekawan orang yang sangat baik dan Om Botak pun entet. Hidup meneh. Mendengar itu, mereka semua merasa bahagia karena mereka akan menjadi orang yang tajir mampus. Pas lagi seneng-senengnya, datang mobil ngiung-ngiung-ngiung dan muncullah seorang inspektur kabir di sana. Di sini mereka langsung diinterogasi. Ternyata Om Botak itu adalah bos mafia yang udah dikejar-kejar sama polisi selama 10 tahun. Nah, pas mau dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, 4 sekawan langsung kabur dengan nebeng truk yang lewat. Nggak cuman kabur, Roy juga mengambil kunci mobil polisi biar mereka nggak dikejar-kejar. Koplaknya, Manap juga mengambil kunci, boh kunci opok wih. Di tempat tadi, polisi penjaga malah mewek dan berkata, "Pak, kunci rumahku diambil mereka. Nanti aku pulangnya gimana, Pak?" Tak lama, 4 sekawan langsung berencana pengen ke tempat harta karun itu. Tetapi karena bokek parah, Adi dan Roy memiliki ide, yaitu meminta Boman untuk meminjam mobil ayahnya. Jelas saja Boman ogah dong. Ini kok minjem mobil? Jalan di dekat mobil babenya aja langsung digaparin kok. Tetapi karena terus dipaksa, akhirnya Boman gak punya pilihan lain. Kampretnya, pas mau mengambil tuh kunci, babenya malah hampir bangun. Di sini Roy langsung menggunakan sabuk James Bond-nya. Dengan putar-putar sabuk, tuh kunci bisa bergerak-gerak sendiri. Sialnya tuh kunci bandel malah nyangkut. Dan malah pisau yang melayang dan hampir aja Roy sunat lagi. Singkat cerita, Boman akhirnya ketahuan sama babenya dan jelas aja langsung digaplok dong. Untungnya Roy bisa membuat babenya Boman bobo untuk sementara waktu. Tapi ya nggak digaplok sama vas bunga juga sih. Nggak lama mereka langsung jalan menuju goa. Tetapi pas di tengah jalan, mereka langsung jiper karena banyak penyekatan polisi. Karena nggak mau ditangkap, mereka memutuskan untuk lewat hutan aja. Tetapi pas di tengah hutan, Roy yang melihat munyuk gede banget, malah oleng dan nabrak pohon. Melihat mobil babenya remek, Boman langsung ngamuk dong.
Soalnya kalau mobil itu lecet, nyawanya menjadi taruhannya. Pas mau ribut, mereka langsung pada jiper karena mendengar suara yang serem. Di tempat lain, Kabir dimarahin sama atasannya karena bosnya mati dan uang yang disembunyikannya nggak bisa ditemukan lagi. Di sini atasannya mengancam kalau kasus ini nggak tuntas, Kabir nggak akan bisa naik jabatan sampai pensiun. Pas lagi kesel-keselnya, Kabir malah ketemu sama bebenya Boman yang datang untuk membuat laporan bahwa anak kesayangannya diculik sama anak durhakanya. Nari kemudian menunjukkan foto anak kesayangannya, yaitu mobil birunya, dan foto anak durhakanya. Ya jelas saja sih Boman. Melihat foto anak durhaka Nari, maksudnya fotonya Boman, Kabir akhirnya menemukan clue untuk memecahkan kasus ini. Di tempat lain di dalam hutan, perjalanan 4 sekawan harus terhenti karena jembatan yang terputus. Nah di sini Adi kembali sok tahu dengan hitungan matematisnya. Dia berencana untuk membuat mobil tua itu jumping biar bisa nyebrang tuh jembatan. Nggak pakai lama, mereka langsung mencoba atraksi. Untungnya mereka berhasil lompat, tapi sialnya tuh mobil uzur harus remek karena nabrak batu. Di sini Boman langsung mewek karena 100% dia pasti akan dikulitin sama babenya. Tetapi teman-temannya bilang, "Dahlah, nggak usah lebay. Nanti kalau kita dapat 100 juta, beliin aja babe lu mobil Ferrari. Doi pasti seneng." Tiba-tiba mobil itu jeblok. Yakin sih ini Boman dikulitin dan dijadiin rica-rica. Nggak lama terlihat Kabir dan Nari yang mengejar 4 sekawan. Tetapi pas sampai jembatan putus, Nari langsung shock ketika melihat mayat anak kesayangannya yang udah ngebul. Dengan darah hitam anaknya itu, dia berjanji akan membuat Boman membayar semua ini. Nggak lama, pas 4 serangkai berhasil keluar dari hutan, mereka langsung jiper karena Kabir udah nongkrong di atas mobil nguing-nguing. Di sini Kabir langsung mengancam akan membuat entet semuanya bila 4 sekawan nggak mengatakan informasi yang mereka tahu. Adi yang sok jagoan mencoba menipu Kabir dengan berpura-pura memohon, tetapi ngelempar pasir. Iyalah, wongnya nanti lele. Karena gagal, sekarang giliran Roy. Dengan sabuk Doraemonnya, dia berhasil merebut pistol Kabir. Di sini dia sok yes dengan menantang Kabir main Russian Roulette. Niatnya nakut-nakutin si Kabir sih, tetapi tanpa diketahui, peluru yang dia sembunyikan malah masuk lagi ke pistol itu. Untungnya pas Kabir pengen nembak, berhasil digagalkan sama Adi. Langsung deh kopong tuh dengkul. Karena udah nggak ada alasan lagi, akhirnya mereka mengaku bila bosnya memberitahu mereka bahwa dia menyimpan uang 100 juta rupiah di Mumbai. Mendengar perkataan Boman itu, kembali lagi Manaf yang geblek malah protes. "Dasar teman-teman gak setia kawan, tukang bohong. Kalian bilang Om Botak itu menaruh uangnya di gua, di bawah tenda W gede." Duh, punya teman yang tell me overdosis kayak gini emang nyebelin ya. Karena udah kebongkar, 4 sekawan mengajukan penawaran. Gimana kalau uangnya dibagi 5 aja, nggak usah dilaporin ke polisi. Ternyata emang niat Kabir kayak gitu. Dia pengen mengambil uang itu untuk dirinya sendiri. Dia dah bosen jadi polisi jujur, mending ngambil tuh uang terus bisa hidup foya-foya sampai tua. Karena nggak mau ngebagiin tuh duit, Kabir akhirnya menggantung 4 sekawan. Nggak lama muncul meong gede di sana. Jelas saja semua pada jiper dong. Sampai-sampai Boman ngompolin Adit. Di sini Boman mencoba mengusir tuh empus dengan menirukan suara singa. Untungnya cara itu berhasil. Setelah empus itu pergi, sekarang giliran Mr. Crab yang ngerayangin biji kenarinya Manaf. Untungnya Roy berhasil terpental dan bebas dari tiang gantungan, sehingga mereka pun semuanya jadi selamat. Beberapa saat kemudian terlihat Kabir yang lagi ngaso di warung. Nah pas Kabir lagi ke WC, 4 serangkai memutar otak gimana cara untuk menghalangi Kabir. Singkat cerita, Roy dan Adit berpura-pura menjadi polisi. Dia mengatakan bahwa ada buronan yang melarikan diri pakai mobil polisi itu. Kalau ada yang bisa menangkapnya akan diberikan hadiah 15.000 rupiah. Nah pas mau memplekoto 4 serangkai, orang-orang di warung langsung ngeroyok Kabir. Tetapi karena tenaga Kabir yang udah kayak hulek, bukannya gebukin Kabir, mereka semua malah dibuat rebahan sama tuh Kabir. Engok. Nah pas Kabir mau pergi, Roy yang udah babak belur berkata, Kabir jangan pergi. Lihat ini HP-mu. Kalau macam-macam aku kirim lokasi harta karun ke atasanmu. Jadi semua dari kita gak akan ada yang dapat uang. Bangkeknya pas udah mulai mengancam Kabir, Manaf kembali berulah. Guys, kok di HP itu gak ada sinyalnya ya? Dah tinggalin aja Manaf ah. Singkat cerita, akhirnya mereka berlima berunding tentang pembagian jatah harta karun itu. Tetapi di sini sifat dasar manusia mereka keluar, yaitu mata duitan. Mereka malah ribut-ribut sendiri karena mereka ingin jatah pembagian yang besar. Bener ya, namanya uang bisa membuat musuh jadi temen, temen jadi musuh. Pas lagi seru-serunya ribut, Roy malah kabur dengan mobilnya Kabir. Karena nggak mau ketinggalan, Kabir dan yang lain juga mengejar, yang membuat mereka semua kejar-kejaran. Singkat cerita, mereka semua malah sial masing-masing karena serakah. Boman yang harus mental dari truk karena dilempar ular kadut sama Kabir.
Adit dan Manaf yang jumping karena disemprot peju-pejuan sama Kabir. Roy yang nyangsang di pohon karena meleng. Sedangkan Kabir nyaris masuk jurang karena menghindari bayi. Singkat cerita, akhirnya mereka semua sekarang berlomba-lomba gimana caranya untuk sampai di goa duluan. Bowman mencoba nembeng mobil yang lewat, tetapi sialnya, mobil yang dia cegat adalah babenya sendiri yang marah-marah banget karena mobilnya angus. Karena mau ditembak dan dikeplakin terus, Bowman akhirnya keceplosan kalau dia sedang berburu harta karun 100 juta rupiah. Mendengar kata-kata uang, Nari jelas saja langsung hijau matanya dan berniat membantu Bowman. Di tempat lain, Adi dan Manaf mencoba menebeng mobil, tetapi pas sudah dapat tumpangan, tuh mobil malah ngeden-ngeden. 2 hours later. Karena gedek tuh mobil gak nyala-nyala, Adit nendang tuh mobil tua. Kampretnya, tuh mobil malah hidup, dan om-om itu langsung ninggalin dua bersaudara koplak ini. Nah, sekarang giliran Roy. Dia menemukan kartu anggota Kabir dan mencopot fotonya biar bisa berpura-pura menjadi polisi. Karena gagal membegal mobil, tak lama Roy gelantungan di pohon untuk naik ke bis. Tetapi karena dia Tarsan magang, dia malah nyungsep ke tanah. Nggak mau menyerah, dia kembali mencoba naik bis dengan cara yang sama. Kali ini dia berhasil. Sialnya, ternyata tuh bis lagi dibajak sama perampok babu. Jelas saja si Roy langsung kicep. Belum lagi pas anak buah babu mengecek dan mendapati kartu polisi, si Roy langsung diuyel-uyel dan diikat kayak bacang. Kalau Kabir gimana om? Nah di sini Kabir mencoba mencuri mobil pasangan suami istri yang lagi makan mangga. Sialnya, ternyata di dalam mobil itu ada bocil yang lagi tidur pules. Karena kaget akhirnya tuh mobil malah jumping. Mengetahui dia digondol sama om-om nggak jelas aja tuh bocil langsung mewek. Di sini Kabir yang bingung bilang, dah cup. Om lagi mau ngambil harta karun 100 juta rupiah nih. Nanti kalau om dapat uangnya, om beliin mainan ya. Mendengar itu tuh bocil malah tambah kejar. Ya dah nggak mainan. Om kasih 1 juta rupiah. 2 juta. 5 juta. Bangkeknya tuh bocil malah meminta 10 juta rupiah. Dasar bocil zaman sekarang emang melek duit ya. Kembali lagi ke Bowman dan babenya. Mereka sampai di bandara. Pas mau pesan tiket ke goa, semua penerbangan komersial udah penuh. Nggak hilang akal, akhirnya mereka malah ngebegal pesawat pribadi. Tetapi karena biasanya nerbangin pesawat GTA, sekarang Bowman bingung pas nerbangin pesawat beneran. Karena bingung, mereka menghubungi menara pengawas untuk diajarin nerbangin pesawat. Tetapi sialnya, yang memandu mereka kelihatannya motivator deh. Bukan yang ngasih masukan menerbangkan pesawat yang baik dan benar, Dev malah mengasih motivasi kalau Bowman dan babenya nggak akan selamat dan sebaiknya mereka berdoa biar masuk surga. Singkat cerita, pesawat mereka malah nabrak papan iklan. Nggak cuman itu, pesawat mereka juga hampir menabrak menara pengawas yang membuat Dev jungkel nyungsep ke tanah. Untungnya mereka berhasil mendaratkan pesawat itu dengan selamat, tetapi hampir aja membuat biji kenari Dev jadi kacang tumbuk. Sesampainya di bandara goa, mereka langsung naik taksi untuk ke San Sebastian Garden. Balik lagi ke saudara koplak yuk. Karena nggak menemukan tebengan, akhirnya mereka nebeng kendaraan paling cepat di dunia, yaitu mesin stump aspal. Pak, kalau om sih mendingan jalan kaki deh. Gak lama mereka dapat tumpangan sebuah mobil. Awalnya sih asik-asik aja, tetapi sepanjang perjalanan tuh om-om ngoceh terus yang membuat Adi menjadi migrain. Pas sampai ke goa, mereka langsung nyarter taksi. Boh biar bayaris, yang penting nyampe duluan. Roy nih, pas babu lagi sibuk, Roy berhasil meloloskan diri dengan pisau. Yang nggak tahu dari mana dia bisa dapat tuh pisau. Gak lama dia juga mengambil sabun balok dan membuat pistol-pistolan. Gak lupa ngasih make up tuh pistol biar kayak pistol beneran. Karena udah punya pistol, Roy akhirnya berhasil mengancam babu dan anak buahnya. Pas lagi asik-asik yang gaplokin tuh perampok, tiba-tiba hujan turun. Karena kena air, tuh pisor langsung letoy. Kayak pistol kalian kalau lagi kedinginan, letoy tidak bertenaga. Sialnya lagi, tuh bis malah meninggalkan Roy dan gengnya babu. Dan akhirnya mereka pun kejar-kejaran. Singkat cerita, setelah kejar-kejaran yang amanjing, Roy yang ditodong pistol akhirnya mengaku bila dia sedang memburu harta karun dan dia berjanji akan membaginya dengan babu. Mendengar itu, babu akhirnya terpancing untuk membantu Roy. Gak lama mereka mencoba mengebegal mobil emak-emak. Merasa dibegal tuh emak-emak langsung nabokin babu. Dasar babu oon. Dia nggak tahu ya kalau kasta emak-emak di jalan itu adalah kasta paling tinggi. Ingat pepatah bilang, emak-emak nggak pernah salah. Walaupun sen kanan belok kiri, tetap aja emak-emak selalu bener. Nah karena babu nggak berhasil, Roy akhirnya menggunakan cara memohon dan bilang kalau dia pengen ke goa. Akhirnya tuh emak-emak luluh juga dan mengantarkan mereka ke goa. Om Kabir gimana sama tuh bocil om? Diperlihatkan Kabir yang mengendari mobil goyang inul. Nggak lama dia melihat ada bis yang nganggur.
Melihat itu, dia langsung ngasih tuh bocil mata duitan ke sopir bis. Sial untuk si sopir, emak bapak tuh bocil malah datang dan mengira tuh sopir yang mengembat anaknya. Dan abis tuh sopir digebukin sama emak bapak tuh bocil. Sedangkan Kabir langsung membawa kabur tuh bis. Tetapi seolah dinaungi dewa bocil, ternyata di dalam bis itu penuh dengan bocil TK yang hendak pentas di gua. Karena kaget tuh bocil tuh ada ribut sendiri dan ngelempar tuh gada tepat ke kepalanya Kabir. Karena hal itu, Kabir menjadi oleng dan nabrak batu. Sialnya dia malah menculat ke depan dan gantung di jurang. Melihat Om Kabir gelantungan kayak nyet di jurang, anak-anak berniat menolongnya dengan mengambil tali. Kok bisa pas banget ya ada tali di sana. Karena tuh bocil ngikatnya gak kenceng, akhirnya malah membuat tuh bocil ngikutan gelantungan kayak nyet. Singkat cerita, dengan jiwa kepolisiannya, akhirnya Kabir berhasil mencapai puncak dan menolong para tuh bocil-bocil. Singkat cerita lagi, akhirnya Kabir mengantar para bocil itu ke tempat pentas dan langsung cabut lagi. Akhirnya di tempat dan waktu yang sama, semua orang sampai di San Sebastian Garden. Dan kembali lagi entah dari mana, mereka semua udah membawa cangkul dan skop. Namanya juga film India om, komedi lagi. Di sini akhirnya mereka berebutan untuk mencari tanda W gede biar dapat harta karun itu. Tetapi karena nggak nemu-nemu juga, akhirnya mereka sepakat untuk bersatu aja dan membagi hasilnya dengan adil. Daripada nggak dapat semua. Singkat cerita yang boh keberapa, akhirnya yang menemukan tanda W gede adalah Manaf. Menemukan tanda W gede itu, mereka pada langsung seneng dong. Mereka bersorak-sorak bergembira dan berpelukan. Yalah kok ada Kabir. Di sini babu yang sok yes langsung show off. Tetapi jelas saja dia langsung digaplokin sama Kabir. Nah di sini akhirnya semua sepakat untuk membagi uangnya aja. Udah capek rebutan terus. Pokoknya singkat cerita dah. Mereka berhasil mendapatkan harta karun tas penuh dengan uang. Pas dapat uangnya, kembali lagi mereka malah menjadi serakah. Dan jelas aja mereka malah pada rebutan uang itu lagi. Emang ya namanya manusia nggak akan pernah puas. Pas mau pada rebutan, Kabir malah kabur dengan tas penuh dengan uang itu. Ketika Kabir kabur ke pantai, Kabir melihat balon udara. Pas naik ke balon itu, ternyata dia lupa ngelepas talinya. Sialnya, pas turun untuk ngelepasin talinya, tuh balon udara malah pergi sendiri. Di sini mereka akhirnya pasrah karena kehilangan uang itu. Tetapi anginnya malah berbalik arah. Jelas aja sekarang mereka kembali mengejar tuh balon udara. Gak kerasa malam pun tiba. Karena udah kehabisan gas, balon itu pun jatuh di sebuah panggung. Melihat prasmanan uang, semua jelas aja langsung pada rebutan dong. Ternyata mereka nyasar di konser amal untuk anak-anak yatim piatu. Sialnya, MC di sana mengira bila orang-orang serakah ini ingin mendonasikan uang mereka ke konser amal itu. Di sini mereka tentu saja ogah dong. Udah susah-susah dapetinnya, masa disumbangin begitu aja. Tetapi nggak lama ada kakek-kakek yang mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Terima kasih anak-anak muda. Aku tidak menyangka ada orang yang sangat dermawan seperti kalian. Mendengar itu, akhirnya Kabir menyerahkan semua uangnya untuk amal. Nggak mau kalah, Boman juga masukin uangnya ke kotak. Di sini babenya bilang, "Nak, selama ini aku menganggapmu sebagai anak yang tidak berguna. Ternyata bener, kamu anak yang nggak berguna. Masa uang segitu banyak disumbangin semua?" Tetapi ayah bangga dengan perbuatanmu itu. Dan Nari pun juga masukin uangnya ke kotak. Di sini Roy dan Babu juga nggak mau ketinggalan. Nah pas giliran Manaf, dia juga langsung masukin uangnya. Ya walaupun tell me, dia emang dasarnya baik sih. Pas giliran Adi, dia keberatan untuk nyumbangin uangnya. Mending buat happy-happy. Tetapi di sini Manaf membujuk kakaknya. Anak-anak itu lebih membutuhkan. Ayo sumbangkan uangmu agar mendiang ibu kita bangga dengan kita. Dan akhirnya Adi dengan ikhlas ridho menyumbangkan semua uangnya. Gak lama MC memanggil tamu istimewa di sana. Dan ternyata tamu istimewa itu adalah kepala kepolisian Mumbai, yang mana itu adalah atasannya Kabir. Di sini Kapolda itu terlihat marah kepada Kabir. Tetapi ternyata manakala suatu ketika di suatu tempat, Kapolda malah bangga dengan apa yang dilakukan oleh anggotanya. Dan dia berjanji akan memberikan kenaikan pangkat kepada Kabir. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Filmnya sih mirip sama komedinya Warkop ya. Ya gitu deh. Ya, oh ya, film ini ada sequelnya, Total Damal. Gas gak nih? Buat nemenin tahun baru kalian. Semoga film ini rame sih. Makanya link video ini di-share dong ke teman-teman kalian biar pada lihat. Jadi Om semangat buat sequelnya. Sama jangan lupa sub channel Om yang satunya lagi ya. Linknya ada di deskripsi. So bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan untuk like, comment, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit. Bir milatihin.